نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وزوجه وذريته وآل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والصحابة أجمعين الأولياء والشهداء والصالحين وجميع أئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين ثم إلى أرواح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ عبد الله الشاطري الشيخ بهاء-الدين النقشبندي الشيخ أبي الحسن الشاذلي ثم إلى روح سلطان العارف بالله الشيخ أبي يزيد البسطامي ثم إلى روح سلطان العارف بالله الشيخ جنيد البغدادي ثم إلى روح حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ثم إلى روح سيدي ابن عطاء الله السكندري ثم إلى روح صاحب هذا الشارح الشيخ ابن القاسم الغازي ثم إلى روح صاحب المتن الشيخ أبي شجاع ثم إلى أرواح مشايخ المصريين ثم إلى أرواح مشايخ السرانيين ثم إلى أرواح مشايخ الجلاجبين ونأخذ خصوصا روح شيخنا ومربي روحنا كيجي عبد الرحيم أحمد زوجتي وولدي كيجي محمد أديب عبد الرحيم ثم إلى روح شيخنا كيجي من زبير زوجتيه وولدي كيجي مجد كامل ثم إلى روح أخي كيجي معروف زبير ثم إلى روح شيخنا كيجي أحمد بدوي حنفي وزوجتي حج عائشة بدرية وأصولهما وفروعهما ومشايخهما وتلاميذهما ومحبيهما ويا الله ومحبيهما ثم إلى روح شيخنا كيجي أحمد مصطفى بدوي ثم إلى روح شيخنا كيجي حسب الله بدوي ثم إلى روح شيخنا كيجي شهود مصن ثم إلى روح شيخنا كيجي نجم الدين بن كيجي الشهود وزوجتي ثم إلى روح شيخنا كيجي سيف الرحمن سواندي ثم إلى روح أم حجة مسنة بنت كزودي ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا ولتحصيل العلوم النافعة ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بكم في الدارين آمين. Faslun utawi ki konanggit fasal suci fi mujibil ghusli kang tetep ing dalem martelaaken perkara kang majibaken adus. Wal ghuslu utawi adus lugatan ing dalam cara lugate iku sailanul ma'i ngilekaken banyu ala syai'i ing atase suci-wici mutlaqan kelawan mutlak wa syar'an utawi ghusl ing dalam cara syar'i iku sailanuhu ngilekaken banyu ala jami'il badani ing atase sakabehane badan biniyatin kelawan niat maksusatin kang tertentu. Pasal menjelaskan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Mandi menurut bahasa adalah sailanul ma'i ala syai' mutlaqan. Mengalirkan air kepada suatu benda secara mutlak apapun itu. Apakah badan atau bukan badan. Jadi yang ngedusi sapi, ngedusi mobil, ngedusi sepeda motor. Berarti menyiramkan air kepada hal-hal yang disebut tadi. Tidak harus badan kita. Menurut syara, mandi adalah mengalirkan air kepada seluruh tubuh dengan niat tertentu. Sailanuhu ala jami'il badan, kepada seluruh tubuh dengan niat tertentu. Apakah niatnya untuk menghilangkan hadas besar? Apakah niatnya untuk berangkat Jumatan, niatnya untuk pakai niat tertentu. Jadi kalau mandi-mandi yang biasa itu yang tidak ada niat untuk niat tertentu, kemudian mandi yang tidak
nyiramkan air kepada seluruh tubuh. Kalau kita nggak keramas kan biasanya kepala nggak disiram. Kalau pas kita mandi nggak keramas itu namanya bukan mandi. Menurut syara. Menurut syara. Berarti itu mandinya mandi adatan, mandi urfan. Ibaratnya fasal. Walladzi utawi perkara yujibu kang majibaken apa alladzi al-ghusla ing adus iku sittatu asya'a ana telu pira-pira perkara iku sittatu asya'a ana telu pira-pira perkara salah satun utawi kang telu minha saking sittah iku tashtariku sekuton fiha ing dalam salasah sapa ar-rijalu pira-pira wong lanang wanisa ulan pira-pira wong wadon wahya utawi salasah tashtariku fiha ar-rijal wan nisa iku iltiqaul khitanaini tetemune gon sunat loro iku iltiqaul khitanaini tetemune gon sunat loro wa yu'abbaru lan den tembungaken an hadhil wa yu'abbaru lan den tembungaken apa an hadhil iltiqai saking ikilah tetemuan oleh dan tembungaken bi ilaji hayyin kelawan manjingaken wong kang urip wadihin kang genah uripe ghayyaba kang ngamblesaken sapa hayyin hasyafataz zakari ing hasyafai zakar hasyafataz zakari ing hasyafai zakar minhu sangking hayyin au qadraha utawa kira-kirane hasyafah min maktu'iha sangking wong kang den ketok hasyafai ule manjingaken mau fi farjin ing dalam farji wa yasiru lan dadi sopal adamiyu anak adam almulaju kang den leboni apa fihi al dadi ku junuban wong kang junub bi ila jima kelawan den lebokaken to kelawan mlebune perkara silai madzukira kang wis den tutur apa ma amal mayyitu anapun utawi mayyit ada 6 hal yang mewajibkan mandi. Ada 6 hal yang mewajibkan mandi. Dari 6 ini 3 tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa. 3 ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan sama. Jadi tashtarik itu ada musyarakah bainar rijali wan nisa'i fi asbabil ghusli as-salasah. Fi mujibatil ghusli as-salasah. Jadi baik laki-laki maupun perempuan sama-sama wajib mandi karena 3 hal ini. Jadi ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah iltiqaul khitanain. Iltiqaul khitanain. Tetemune nggon sunat loro. Jadi dalam Islam ada syariat yang disebut khitan. Yang masyru' betulan adalah khitanuz zakar. Ya. Khitane wong lanang. Khitanuz zakar masyru'. Ini khitanuz zakar. Bahkan sebagian riwayat mengatakan bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wulida makhtuna. Lahir sudah dalam keadaan di khitan. Itu khitanuz zakar. Nah, ada juga khitanul inas. Khitan perempuan.
Apa yang dikhitan dari perempuan itu? Yang dikhitan dari perempuan ya kelaminnya, ya dipotong. Tapi khitanul inas ini syariat yang muncul di dalam Islam itu sebetulnya syariat penghargaan terhadap suatu tradisi yang terjadi di satu daerah. Contoh, dulu ketika Nabi datang hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, ternyata di Madinah itu sudah ada tradisi khitan perempuan. Sudah ada tradisi khitan perempuan. Disampaikan kepada nabi-nabi, kami di sini ada tradisi khitan perempuan. Kemudian Nabi menjawab, kalau memang sudah ada tradisi khitan perempuan, ya jangan banyak-banyak motongnya. Jangan banyak-banyak motongnya. Jadi kemudian Nabi memberi memberi batasan, yang mana batasan itu mengingatkan bahwa khitan perempuan ini tersirat dari sana ya, bahwa dari apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwa dalam khitan perempuan ini ada risiko. Jangan banyak-banyak. Motongnya itu jangan kebanyakan. Kemudian tidak ada catatan sejarah, tidak ada catatan data yang mengatakan bahwa di Makkah itu ada tradisi khitan perempuan. Tidak ada. Sehingga munculnya sekarang ulama modern sekarang, seiring perkembangan teknologi, perkembangan pengetahuan di bidang medis. Di bidang medis ini kemudian para ulama melihat kepentingan kesehatan dan kepentingan perempuan itu sendiri. Ada kampanye melalui khitanil inas. Ada kampanye di Timur Tengah. Ada kampanye tolak khitan perempuan. Dan ini didukung oleh para ulama. Didukung oleh para ulama. Karena kalau kita lihat garis sejarah khitan perempuan itu, khitan perempuan ini adalah tradisi Mesir kuno. Tradisi yang turun-temurun sejak zaman Fir'aun. Sudah ada tradisi khitanul inas. Bahkan di tradisi Fir'aun itu sampai habis. Wis pokoknya kalau kelihatan ada yang menonjol di tengah itu babat habis. Itu bisa berbahaya bagi kesehatan reproduksi, berbahaya bagi kesehatan psikis, kesehatan mental perempuan. Dan ada berbahaya bagi kesehatan kesehatan perempuan secara umum. Dan tidak ada dasar kuat. Dasar kuat dalam arti dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh para semua sahabat, tidak. Jadi kayak penghargaan kepada satu daerah yang sudah mentradisi. Seperti Madinah. Karena di Madinah itu banyak orang-orang katakanlah imigran bahasa sekarang. Itu banyak orang yang pindahan dari berbagai kota. Makanya di Madinah itu kan masyarakatnya majmuk. Masyarakatnya itu majmuk. Campur, ada Majusi, ada Nasrani, ada Yahudi, ada yang asli Madinah. Kemajmukan itu menunjukkan bahwa Madinah ini kota yang dihuni oleh berbagai berbagai suku yang berasal dari daerah yang macam-macam. Nah, di antaranya ada yang membawa tradisi khitanul inas. Nah, makanya munculnya khitanul inas kemudian menjadi hukum. Ini karena tadi
Jadi ada laporan dari para wanita di Madinah Al-Munawwarah kepada Nabi, Nabi kami perempuan di sini di Madinah biasa atau ada tradisi dikhitan. Jawaban beliau, loh kalau begitu ya jangan banyak-banyak potongnya. Artinya ketika potong banyak itu ada mungkin bahaya, ada mungkin ini, mungkin itu. Nah, artinya berarti secara umum beda sekali dengan khitanuz zakar. Gitu ya. Nah, sebab pertama mewajibkan mandi adalah iltiqaul khitanain. Laki-laki khitannya adalah yang menutupi hasyafah. Kulit yang menutupi hasyafah itu yang dipotong. Kenapa? Karena itu lebih menjamin kesucian zakar. Karena biasanya itu menjadi rumahnya kotoran ya. Rumahnya sisa-sisa air seni. Nanti mengeras atau menjadi kotoran yang menumpuk. Gitu. Sehingga kalau kita tidak khitan sangat dimungkinkan kita ini membawa najis terus. Ya, kita membawa najis karena posisinya sudah anggota zahir. Matahtal kulfah. Nah, namanya kulfah itu. Kulit yang belum dipotong itu namanya kulfah. Matahtal kulfah itu sangat mungkin adalah najis. Karena matahtal kulfah itu min aminal a'da al-zahirah allati yajibu ghasluha. Yang wajib dibasuh saat mandi. Oleh karena itu khitanuz zakar ini satu punya sejarah yang kuat karena sejarah awalnya adalah dari Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Rasul sendiri riwayat jelas Rasul akid jelas Rasul itu makhtun dikhitan. Cuma memang ada beda riwayat. Ada yang mengatakan wulida makhtuna, lahir sudah dikhitan. Ada yang mengatakan simbahnya yang mengkhitan. Usia 7 hari dari kelahirannya. Ada yang mengatakan begitu. Sehingga kuat sekali. Untuk kepentingan kesehatan. Justru sehat kalau dengan dikhitan laki-laki itu. Kemudian untuk kepentingan kesucian. Untuk kepentingan kesucian. Sehingga khitan laki-laki ini begitu kuat. Dan ini asil. Punya akar sejarah dan akar syariat yang sangat kuat. Beda dengan khitan perempuan. Coba sekarang. Sebetulnya agak aneh. Mohon maaf kita pertanyakan. Gitu ya. Otokritik. Khitan perempuan dalam mazhab Syafi'i jelas berlaku. Hukumnya minimal sunnah. Minimal apa? Sunnah. Tapi pertanyaan nih, sampean pernah dengar nggak para ulama, para kiai di tanah Jawa ini mengkhitani putri-putrinya? Belum pernah dengar tak ya? Ya memang tidak berlaku. Loh kok jangankan yang itu, yang wajib saja ada sebenarnya ini. Tapi sebetulnya itu nanti menjadi sikap bagi ulama, masyayikh, para kiai di tanah Jawa. Pakai cadar. Apa hukumnya dalam mazhab Syafi'i? Wajib. Wajib loh. Dalam mazhab Syafi'i pakai cadar itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Karena itu menutup aurat. Menutup aurat hukumnya apa? Wajib. Auratun nisa inda Syafi'iyah. Menurut ulama Syafi'iyah aurat perempuan ada fis shalah, dakhilas shalah dan kharijas shalah. Kalau kharijas sholat, di luar sholat, aurat perempuan itu jami'u badaniha. Jami'u badaniha. Tanpa kecuali. Jami'u badaniha. Syafi'i. Kita ini Syafi'i semua. Tapi sampai lihat rata-rata. Rata-rata keluarga para masyayikh, para alim, para ulama. Bercadar gak? Tidak bercadar. Sama seperti tadi, khitanul inas. Menurut Syafi'iyah masyru'. Masnun bahkan. Tapi kita tidak pernah mendengar dan tidak. Dan ini tidak dilakukan oleh para kiai, para ulama.
Dan ini cocok dengan kampanye para ulama kontemporer, ulama yang sekarang ini ikut mengkampanyekan la li khitanil inas, tolak khitan perempuan. Apa yang dimaksud iltiqaul khitanain? Iltiqaul khitanain itu gampangane jima. Hubungan seksual. Wa yu'abbaru an hadzal iltiqa' bi ilaji hayyin wadihin ghayyaba hashafat adh-dhakari minhu aw qadraha min maqtu'iha fi farjin. Ini didefinisikan. Jadi nggak apa-apa ya, ini penjelasan. Maaf, ini sebetulnya bukan konsumsi anak yang masih di bawah umur. Masih di bawah umur siapa ini? Yang masih di bawah umur, yuk jangan dengarkan. Apa yang dimaksud dengan iltiqaul khitanain? Iltiqaul khitanain itu ilaju hayyin wadihin hashafat adh-dhakari au qadraha min maqtu'iha fi farjin. Seorang laki-laki yang hidup benar-benar hidup. Yang hidup benar-benar hidup. Yang memasukkan atau seorang laki-laki yang masih hidup, benar-benar hidup ini memasukkan, mohon maaf, penisnya, alat kelaminnya ke dalam farji. Itu pun masih harus dijelaskan. Ghayyaba hashafat adh-dhakar. Harus betul-betul masuk. Masuknya sampai mana? Sampai helme masuk semua. Nah, itu baru disebut sebagai apa? Disebut sebagai iltiqaul khitanain. Ghayyaba, ngamblesakan, tidak cuma nempel. Tidak cuma nempel, sampai ambles. Hasyafah. Hasyafah itu dari alat kelamin laki-laki itu yang seperti helm. Yo Kang. Itu yang disebut hasyafah. Itu sampai masuk, ngambles. Au qadra min maqtu'ya, jika ada, tapi inilah pengandaian antisipatif dari para ulama. Atau kalau helmnya sudah hilang begitu, terpotong namanya, yuk kira-kira kadar helm. Helm itu kira-kira berapa senti? Kalau helmnya 2 senti, yuk orang sudah nggak punya helm, yuk memasukkan 2 senti. Berarti kalau hanya nempel tok, itu belum iltiqaul khitanain. Itu baru say hello. Akhirnya say hello itu. Harus betul-betul masuk. Nah, dengan masuknya zakar ke dalam farji itu, maka baik yang memasukkan maupun yang kemasukan sama-sama gantung junub. Ya, jadi baik yang memasukkan laki-laki maupun perempuannya sama-sama apa Jun? Sama-sama junub. Jangan kemudian saya korban, saya tidak junub, saya ini korban. Nggak bisa, sama-sama junub. Itu kedua-duanya dari orang yang hidup. Dari orang yang hidup. Sebab apa ada pengandaian bukan orang yang hidup? Ya ada. Orang kalau mati kan kaku ya. Orang kalau mati itu apa-apanya biasanya kaku. Tangan kaku. Mbok-mbokan ada kasus mayit mati yang kaku bawahnya. Ceceng gitu. Kelaminnya kaku gitu. Wah, kemudian ada wanita yang nakal atau mungkin istrinya saking sayangnya langsung dari atas. Itu tidak sesuai dengan definisi apa? Iltiqaul khitanain. Jadi pengertian hayyin wadihin itu untuk mengecualikan jika ada wanita yang bersenggama hubungan seksual dengan laki-laki yang sudah meninggal. Maka itu tidak ada resiko batal bagi laki-lakinya yang sudah meninggal. Itu yang kemudian nanti berbeda hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Amal mayyitu anapun utawi mayyit iku fala yu'adu mongko ora den baleni apa ghusluhu aduse apa ghusluhu
ngedusi mayit biilajin sebab den leboni fihi ing dalam mayit. Jadi kalau ada mayit nih, mayit kan wajib dimandikan. Sudah dimandikan, sudah suci, kok kemudian terjadi tragedi yang tidak baik umpamanya, kemudian mayit itu digauli oleh orang yang masih hidup, dan ini ada nyata, Kang, nyata ada. Di era modern pun kita pernah mendengar begitu. Pernah ada berita yang mengatakan begitu. Jadi menggauli orang yang sudah meninggal. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tapi kalau itu terjadi, mayit sudah selesai dimandikan, kok kemudian digauli oleh orang yang masih hidup, maka si mayit tidak kemudian harus dimandikan lagi. La yu'adu ghusluh. Tidak. Ya, karena untuk apa mandi lagi? Kalau kita orang yang masih hidup, mandi itu karena akan sholat. Karena tidak bisa sholat sebelum kita suci dari hadas besar. Nah, hadas besar itu cara sesucinya adalah melalui mandi junub. Wa ammal khunsa napun utawi wong bogo purus. Wa ammal khunsal muskilu anapun utawi khunsal muskil wong bogo purus. Waria, tulen ya. Wanita orang yang punya 2 alat kelamin. Jadi alat kelaminnya ganda dan berfungsi semua. Iku fala ghusla mongkorano adus iku wajib alaihi ngatase khunsa muskil bi ilaji hasyafatihi. Kelawan manjingaken hasyafai khunsa muskil wala bi ilajin lan ora wajib adu sebab dan panjingi apa fi kubule khunsa muskil. Nah ini nih repot ya ngukumi apa khunsa muskil, repot. Makanya disebut khunsa muskil. Disebut khunsa muskil ini kan waria yang masalah. Ya meskipun penamaan ini sebetulnya kurang begitu ya barangkali kalau ditinjau pakai sosiologi modern barangkali kurang tepat. Karena akan selalu mencap masalah kepada orang tersebut. Karena khunsa muskil ini makhluknya Gusti Allah. Allah yang menghendaki. Siapa yang bersangkutan kepengin punya 2 alat kelamin ganda? Kan tidak. Allah. Nah, tapi kemudian ada sebagian penamaan khunsa al-muskil. Ini menjadi nama, menjadi istilah. Ini kan menjadi beban lagi bagi si waria ini. Waria bermasalah. Coba diberi istilah kok waria bermasalah. Jadi kalau masih ada nama lain yang bukan khunsa muskil untuk mengidentifikasi orang yang dengan kelamin ganda, saya akan lebih setuju yang lain. Nama yang lain. Al khunsa muskil. Ya tapi memang muskilah. Coba. Ini dalam masalah hubungan seksual. Mewajibkan mandi. Khusus bagi khunsa muskil. Kalau hanya alat kelelakiannya yang masuk kepada farji wanita, itu saja tidak membuat dia wajib mandi. Begitu juga kalau hanya alat perempuannya saja yang dimasuki oleh penis laki-laki lain, itu saja tidak mewajibkan mandi. Kenapa? Karena kita masih harus memutuskan dulu statusnya laki-laki apa perempuan. Kalau dia laki-laki, berarti yang membatalkan itu kalau dia menggunakan zakarnya. Kalau pas maunya gini ya, saat dia jadi perempuan, kita berhadapan dengan hukum dia mungkin laki-laki karena punya zakar. Berarti kan tidak wajib. Wong laki-laki harusnya memasukkan, kok ini malah kemasukan. Ya, laki-laki itu harusnya mengeksekusi penalti. Lah ini kok malah kemasukan. Laki-laki itu memasukkan, bukan kemasukan. Nyatanya ini kemasukan, berarti nggak wajib mandi. Wong kemasukan.
dia laki-laki harusnya memasukkan. Kalau dia lagi jadi laki-laki memasukkan begitu, kita berhadapan dengan hukum, loh dia perempuan, punya alamat, punya kelamin perempuan itu harusnya kemasukan, bukan memasukkan. Sekarang dia memasukkan apa kemasukan? Memasukkan. Ya berarti tidak wajib mandi, dia perempuan kok. Harusnya yang kemasukan. Karena jadi muskil. Nah, hukum itu harus pasti. Hukum harus pasti, harus mundabit. Ketika tidak pasti, kembali kepada al-bara'ah al-asliyah. Al-bara'ah al-asliyah itu ya adamul fi'li. Al-aslu al-adam. Dalam kita itu al-aslu al-adam. Saya sudah wudhu apa belum ya? Ragu. Belum. Karena wudhu itu hal baru. Aslinya kamu nggak wudhu. Saya sudah sholat apa belum? Belum. Karena sholat itu pekerjaan yang baru. Aslinya tidak sholat. Gitu ya. Saya ini sudah nyerutang apa belum? Belum. Karena nyerutang itu hal baru. Aslinya belum nyerutang. Al-aslu al-adab. Kita ini semua al-aslu al-adab. Coba kalian urut semua. Kita ini adanya setelah tidak ada kok. Namanya al-hadith. Sesuatu yang baru. Wujuduhu ba'da adamih. Jadi kalau mau dirunutkan kita ini al-aslu al-adab. Ya, al-aslu al-adab. Jadi kalau begitu, kalau diragukan, ini laki-laki apa perempuan? Ini sudah dikatakan jima atau belum jima? Tidak ada ngomong laki-laki nyatanya dia sedang sebagai perempuan, ngomong perempuan nyatanya dia sedang sebagai laki-laki. Loh, kalau masih dalam keraguan begini, dia dominan laki-laki apa perempuan, maka dinolkan. Kembalikan kepada al-bara'ah al-asliyah, al-aslu al-adam. Itu loh kenapa dia tidak wajib mandi baik biilajin. Biilajihi atau biilajin fihi. Baik dia sebagai ACDC ya, dia sebagai laki-laki atau dia sebagai perempuan, jika tidak dalam waktu yang sama, maka tidak wajib mandi. Sama dengan kemarin, khuruju syai'in ma kharaja min ahadis sabilain. Kalau dia waria, yang betul-betul waria tulen, al-khunsa al-mushkil, maka yang membatalkan wudhu dari kubul itu harus keluar dari dua alat kelaminnya secara bareng. Kalau hanya keluar dari zakarnya saja, sementara farjinya tidak keluar, masih belum dihitung. Atau keluar dari farjinya saja, tidak zakarnya, belum dihitung. Begitu juga dalam penggunaan alat kelamin itu untuk untuk jima atau hubungan seksual. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal mushtaraki lan iku setengah sangking perkara kang dan sekutoni inzalul maniyi ay khurujul maniyi iku matune mani min syaksin sangking awak-awakan bi ghairi ilajin kelawan tanpa manjingaken wa ing qallalan senajan kidik apa almaniyu manine ka qatratin kaya dene sak tetes walau kanat ala launid dami walau kanat tan senajan ana apa qatrah ana iku ala launid dami tetap ing atase warnane geteh walau kanal khariju bijima'in aw ghairihi walau kanalan senajan ana apa al khariju mani kang metu ana iku bijima'in sebab jima' aw ghairihi utawa liyane jima' yaqlatin ing dalam tingkah melek aw naumin utawa tingkah turu bisyawatin kelawan syahwat aw ghairiha utawa liyane syahwat min tarikihi saking dalane mani al mu'tadi kang mejono kang biasa
al-mu'tadi kang biasa ya, au ghairihi wa liyane tariki al-mu'tad ka'aning kasara kaya arep yen to pecah apa salbuhu igawa kase syakhs fa kharaja mongko banjur metu fa kharaja mongko banjur metu apa maniyuhu manine syakhs. Yang mewajibkan mandi berikutnya masih mustarak, berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Khurujul mani atau inzalul mani, keluarnya sperma, mani. Ini perlu ada pembatasan ini. Jadi makharaja minal qubul itu ada berbagai macam. Bisa Anda pelajari di secara medis gitu ya. Ada berbagai macam sesuatu yang keluar dari jalan depan. Yang paling sering, paling umum tentu air seni. Ya, air seni. Kemudian ada mani atau sperma. Kemudian ada mazi. Ya, ada apa? Mazi. Ada madi. Ada madi. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan ada darah haid. Ada apa? Darah haid. Ada darah nifas. Ada darah wiladah. Ada darah istihadah. Sangat banyak. Dan santri harus tahu. Harus tahu itu. Kenapa? Karena ini berkaitan erat dengan najis. Berkaitan erat dengan dengan toharah. Berkaitan erat dengan hadas. Harus tahu. Jangan tidak tahu. Ini keluar begini bagaimana? Waduh, nggak tahu itu. Nah, ini yang mewajibkan mandi diantaranya adalah khurujul atau inzalul mani. Keluarnya sperma. Kalau air seni jelas ya. Air sperma atau mani ini statusnya tidak najis. Statusnya apa? Tidak najis. Beda dengan apa? Air seni dan yang lain-lainnya. Yang tidak najis ya ini. Air mani. Ini kemarin sudah saya sampaikan ikraman lil insan walaqad karramna bani Adam. Ya. Walaqad karramna bani Adam. Allah yang mengatakan begitu, salah satu penghargaan kepada manusia adalah apa? Tahuriyah sucinya apa? Air mani yang merupakan bahan daripada manusia yang membawa sel benih yang akan tumbuh menjadi manusia. Kemudian ada madhi. Madhi itu biasanya keluar kalau sedang kita sedang ada syahwat. Sedang ada syahwat sebagai permulaan, seperti pelumas. Warnanya bening. Warnanya jernih. Ada madi. Warnanya agak keruh. Tapi keluarnya biasanya kalau kita lagi capek. Dia keluar. Tidak ada rasa apa-apa saat keluarnya. Nah, kalau mani ini, sperma ini, didefinisikan oleh para ulama. Karena agar kita bisa mengidentifikasi. Kita bisa membedakan apa sebetulnya al-kharij ini. Yang keluar dari kelamin kita ini apa. Mani itu dijelaskan. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu banyak macam-macam. Al-Quran kadang membahasakan mimma'in dafiq. Gitu ya. Min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib. Al-ma' al-dafiq ayatadaffaq fi khurujih. Ma'in dafiq itu air yang keluarnya ngendret-ngendret. Sampai kalau maaf ya, saya harus menjelaskan ini. Nggak apa-apa, ini ilmu ya. Kalau sampai kencing, lancar ya keluarnya ya. Selesai gitu ya. Kalau air mani kan tidak begitu. Tidak seperti air kencing, selesai. Tidak. Jadi dia ngendet-ngendet. Cerot gitu ya.
Tidak sekali langsung selesai. Itu namanya tadaffuq. Airnya disebut ma'in dafiq. Maka salah satu mengidentifikasi ini mani apa bukan, keluarnya ngendet-ngendet. Ya tadaffaq. Kemudian yaltadzu atau fihi ladzah. Jadi saat keluar itu ada rasa nikmat. Didefinisikan begitu oleh para ulama. Agar panjenengan tahu ini yang keluar apa. Karena kalau tidak ada pendidikan seksual seperti ini sangat mungkin sebetulnya sudah pernah ngalami, tapi kemudian tidak menyadari bahwa itu adalah mani. Sehingga kemudian tidak mandi. Kan jadi repot semua. Maka sebetulnya at-tarbiyah al-jinsiyah itu diperlukan. Ya. Bukan apa-apa untuk agar kita tahu apa hal-hal yang terkait hukum. Yang kedua, kalau ini adalah maunya pendidikan seksual dalam arti memberitahu hal-hal tentang reproduksi, bahayanya, kemudian resiko yang harus dihadapi, kemudian kondisi paskanya seperti apa, agar sejak kecil sadar bahwa ada risiko yang sangat berat dalam hubungan seksual. Kalau sudah tahu sejak dia belum menginjak dewasa, maka saat dewasa tidak akan main-main dengan hal itu. Tidak akan main-main. Sama dengan sejak kecil kita kasih tahu kepada anak-anak bahwa api itu panas. Awas, jangan dekat-dekat api. Api itu panas. Kasih tahu kepada anak-anak. Awas, ada duri. Kalau kena duri, luka. Awas, ada pecahan kaca. Jangan sampai nginjek. Kalau nginjek nanti berdarah, sakit, dan seterusnya. Itu kan pelajaran. Agar anak-anak itu tahu sejak dini apa yang bahaya bagi mereka. Begitu pula dalam pendidikan-pendidikan yang sifatnya at-tarbiyah al-jinsiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarnya mani ya. Baik sedikit atau banyak. Hanya satu tetes banyak. Dengan warna yang tidak wajar, warna darah. Karena ada sesuatu sehingga warnanya menjadi warna darah. Ya tetap aja wajib. Baik dia keluarnya itu dengan jima atau tidak jima. Jadi kadang bersenggama karena itu keluar mani. Jimanya sudah mewajibkan mandi, keluar maninya juga mewajibkan mandi. Atau tidak karena jima. Namanya ikhtilam, mimpi basah. Ya, bangun basah. Wajib mandi. Bisyahwatin atau bila syahwatin. Dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Kadang ada saking capeknya, Kang. Saking capeknya. Lagi duduk, tiba-tiba keluar. Itu juga wajib apa? Wajib mandi. Bahkan bitariki al-mu'tad atau tidak keluar dari jalan yang biasa. Kalau mani ya biasanya keluar dari kubul, alat kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Bedanya kalau maninya laki-laki bawa sel, maninya laki-laki bawa sel telur sebagai bahan benihnya. Nah, kalau perempuan itu dia indung telur disebut ovum. Ya, disebut apa, Kang? Ovum. Ini rata-rata udah SMA ini. Dalam reproduksi. Bab reproduksi itu pasti akan berbicara sel telur yang dibawa oleh laki-laki dan ovum atau indung telur yang dibawa oleh perempuan. Itu satu kali semprotan ada jutaan sel. Ya, kalau pakai mikroskop seperti kecebong itu lari balapan cepet-cepetan masuk ke dalam ovum, indung telur dari seorang wanita. Balapan renang itu. Begitu masuk langsung mengunci. Maka rata-rata kelahiran itu tidak kembar, gitu ya. Rata-rata kelahiran itu tidak
Nah, di sini kalau Anda memahami itu juga nanti akan ketemu keluarnya laki-laki atau perempuan si bayi ini itu secara apa? Secara medis apa ilmunya ilmu apa ini? Ilmunya ilmu apa ini? Yang jelas karena kromosom yang dibawa oleh indung telur maupun oleh selnya. Ada kromosom X dan kromosom Y ya. X dan Y. Laki-laki mungkin bawa X, mungkin bawa Y. Kalau perempuan pasti hanya punya X. Ya. Indung telur hanya punya kromosom X. Kalau laki-laki, ini sperma ini bawa X atau Y. Kromosom X dan Y ini yang mempengaruhi jenis kelamin. Ada banyak kromosom dalam diri kita ini, dalam DNA kita ini ada 27 kromosom. Ada yang berpasang-pasangan. Nah, yang berpasang-pasangan salah satunya X dan Y. Ini yang akan menentukan apa? Menentukan jenis kelamin. Jika yang masuk ke dalam ovum itu kromosom X dari benih laki-laki, maka lahir perempuan. Jika yang masuk adalah kromosom Y, maka terjadi persilangan. Y yang dibawa oleh laki-laki masuk ke dalam ovum yang sudah punya X. Maka X dan Y akan melahirkan laki-laki. Itu nggak tahu nama ilmunya apa. Tapi saya mempelajari hukum reproduksi. Menurut Islam harus mempelajari itu dulu. Ya, harus mempelajari. Sehingga kalau ada usaha-usaha untuk pengkondisian, nah nanti kan akan muncul hukum bagaimana mengkondisikan anak agar lahir laki-laki atau agar lahir perempuan. Jadi begitu. Nah, ilmu-ilmu begini kita perlu tahu sebagai apa? Sampingan dari ilmu syariat yang sedang kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun keluarnya tidak dari alat yang biasa. Contoh, igowo kase pecah. Maunya kecelakaan sampai apa ini? Igowo kasnya apa ini? Tulang rusuk pecah. Kemudian keluar apa? Mani. Itu ya tetap wajib. Kenapa kok? Apa hubungannya dengan iga bekas atau rusuk? Al-Quran mengatakan, khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Nah, punya pengandikan ka'aning kasara salbuhu fakharaja maniyuhu, mewajibkan mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal mushtarakilan iku setengah sangking kang den sekutoni al mautu tawi mati illa fi syahidi kejaba ing dalam wong kang mati syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga mati. Mati itu juga mewajibkan mandi dan berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Laki-laki mati wajib dimandikan. Perempuan mati wajib dimandikan illa fi syahid, kecuali kasusnya orang yang meninggal statusnya sebagai syahid, dan syahidnya harus syahid dunia akhirat. Syahid dalam peperangan, segampangannya ngono. Bukan syahid akhirat, karena syahid banyak. Ada syahid dunia akhirat yang paling kuat. Ada syahid dunia. Ada syahid akhirat. Syahid dunia akhirat, orang yang berperang fisabilillah, mati karena perang. Mati karena perang, karena senjata yang katakanlah langsung. Kalau hanya perang, terluka, pulang, butuh waktu berapa baru mati, statusnya bukan syahid. Ya, syahid yang dunia akhirat harus mati di medan perang atau betul-betul karena peperangan. Tembak, tidak dalam waktu lama, mati. Nah ini, dalam peperangan. Peperangannya harus perang fisabilillah. Bagaimana dengan perangnya ISIS? Perangnya ISIS bukan jihad fisabilillah. Perang fisabilillah ada berbagai macam syarat.
disebut sebagai perang fi sabilillah. Di antaranya harus diputuskan oleh al-alim, oleh orang yang ulama betul. Semua ulama mengatakan ini perang, harus perang. Ini sebagaimana fatwa resolusi jihad yang keluar dari Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari. Nah, jadi setelah ada fatwa resolusi jihad, perang itu adalah perang fi sabilillah. Sementara ISIS perangnya mempertahankan apa? Bahkan musuhnya pun harus jelas. Nah, kalau Taliban maunya kemudian ya memerangi sesama muslim, ini masih dipertanyakan apakah fisabi. Mujahid ya mujahid silakan, tapi bukan mujahid fisabi, bukan mujahid fisabilillah. Yang syahid dunia akhirat harus mujahid yang fisabilillah, kematiannya karena perang. Kematiannya karena apa? Betul-betul karena perang. Kalau hanya terluka saat perang, dibawa pulang dalam beberapa waktu kemudian baru meninggal, tidak statusnya sebagai syahid. Ada syahid dunia saja. Syahid dunia saja ya ini maunya pejuang negara tanpa disebut sebagai, katakanlah perangnya nggak jelas. Matinya ini kena katanya ini penghargaan dunia saja. Tidak sampai kepada akhir. Ada syahid akhirat. Syahid akhirat itu termasuk kena wabah COVID-19. Insya Allah para korban yang meninggal sebagai syahid akhirat. Allahumma amin. Ada yang kena bencana alam. Itu juga syahid akhirat. Mati secara mendadak. Itu juga syahid akhirat. Nah, illa fis syahid tadi ya, mati itu salah satu yang mewajibkan mandi, berlaku mustarak bagi laki-laki dan perempuan. Illa fis syahid, yang dimaksud syahid itu syahid dunia akhirat. Kalau syahid akhirat saja, orang kena COVID mati, wajib dimandikan tetap. Ya, wajib dimandikan. Nah, kalau syahid dunia akhirat seperti mujahid itu sama sekali tidak boleh dimandikan. Kenapa? Darahnya lebih wangi dari kasturi, lebih suci dari air yang digunakan untuk dan biar darahnya itu menjadi saksi, gitu ya. Makanya tidak dimandikan dan kafannya pakai baju yang beliau pakai pada saat perang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salasatun wallahu a'lam. Subhanaka